hari Minggu, selamat hari Paskah untuk kita semua. Hari Paskah. Kira-kira hari Paskah itu hari apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Afika tahu? Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, benar. Hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada sukacita nggak nih? Ada adik-adik. Harus ada. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita harus bersukacita. Nah, sama hari ini kita akan bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik seperti biasa nih, udah dipersiapkan belum Alkitab atau Kidung Ceria dan persembahannya? Sudah? Kalau sudah, wah, kakak-kakak ucapkan good buat adik-adik. Adik-adik berarti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, Kak Vika, seperti biasa nih ya, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, yuk kita saat teduh dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Ku menang, ku menang. Tapi kakak mau ajak adik juga sambil bangkit berdiri biar semangat. Bangkit berdiri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 90 ayat 2, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa bangun. Engkau juga sudah memberkati kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan kakak layan kami. Tuhan kiranya memberkati kakak layan kami yang akan menyiarkan firman-Mu Tuhan. Kami pun juga di rumah bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin.
Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Wah, kali ini kita merayakan Paskahnya berbeda ya adik-adik ya. Nggak ada cari telur di gereja, nggak ada perlombaan. Tapi Kak Dita harap nggak mengurangi sukacita kita walaupun kita merayakan Paskahnya di rumah masing-masing ya. Kita tetap harus bersukacita dan bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih kasih kita kesehatan, masih kasih kita kekuatan, dan masih mengizinkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun masih secara online. Nah adik-adik, di Paskah kali ini ada sesuatu yang spesial yang mau Kak Dita kasih buat adik-adik semua. Yang spesialnya apa? Ada deh, Kak Dita mau kasih yang spesialnya itu nanti setelah impa kita selesai. Jadi adik-adik tetap harus duduk yang manis, tetap harus mengikuti ibadah dengan baik, dan menunggu yang spesial itu sampai ibadah selesai. Nah adik-adik, di pagi hari ini, di Paskah kali ini Kak Dita mau mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dibuka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, Kak Dita undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Kak Dita bercerita tentang firman hari ini, Kak Dita mau ajak adik-adik untuk nonton satu video dulu. Kalau gitu duduk yang manis, duduk yang rapi, kita nonton sama-sama. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini, dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana, supaya aku bisa mengambilnya. Maria. Yesus. Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu,
dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana." Maria! Maria! Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Sekarang aku mengerti. Terima kasih untuk kebaikanmu, Febe. Tuhan memberkatimu, jaga dirimu dan anakmu. Jaga ibumu, nak. Pasti. Kita harus cari murid yang lain. Iya, mereka harus tahu yang kita lihat. Teman, waktunya kita pulang. Ya, adik-adik tadi sudah nonton videonya ya. Bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, betul. Nah, di video yang pertama tadi itu adik-adik melihat ada wanita-wanita yang datang ke kuburnya Yesus ya. Kalau di Alkitab namanya itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi sebelum matahari terbit, para wanita ini sudah datang ke kuburnya Yesus untuk menengok kuburnya Yesus. Tapi pas mereka sampai di sana, apa yang mereka lihat? Kuburnya Tuhan Yesus sudah terbuka dan kuburnya kosong. Tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Akhirnya mereka sedih dan mereka ketakutan. Mereka takut kalau ternyata tubuh Tuhan Yesus itu hilang dan diambil orang. Kalau sudah diambil orang berarti mereka nggak bisa melihat Tuhan Yesus lagi dan nggak bisa merawat tubuhnya Tuhan Yesus. Dan tak lama kemudian mereka melihat ada malaikat Tuhan di sana. Malaikat itu tahu bahwa perempuan-perempuan itu mencari Tuhan Yesus yang disalibkan dan mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi perempuan itu mungkin pertamanya nggak percaya ya. Masa sih orang mati bisa bangkit? Tapi nggak lama kemudian siapa yang muncul? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk jangan takut karena memang benar bahwa Ia sudah bangkit. Dan akhirnya para wanita itu yang tadinya sedih, tadinya ketakutan menjadi sukacita karena Tuhan Yesus yang mereka sayang, yang mereka kasih itu benar-benar ada di hadapan mereka, benar-benar bangkit gitu ya. Jadi mereka bersukacita. Mereka langsung cepat-cepat memeluk kakinya Tuhan Yesus dan menyembahnya. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan apa kepada perempuan itu? Tuhan Yesus berkata untuk menyampaikan kabar bahagia itu, menyampaikan bahwa Ia sudah bangkit kepada murid-muridnya yang lain dan mengatakan untuk segera berangkat ke Galilea karena Tuhan Yesus akan menemui mereka di Galilea. Jadi perempuan yang bersukacita itu berlari cepat-cepat untuk menyampaikan kabar itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu sudah sangat sering mendengar tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa anak manusia akan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka hari ini menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Tuhan Yesus benar-benar hidup gitu ya dan nyata. Buktinya apa? Buktinya tadi adalah Maria Magdalena itu sudah menyentuh kakinya Tuhan Yesus. Itu membuktikan bahwa apa yang mereka lihat itu bukan cuma sekedar mimpi, bukan cuma sekedar bayangan, tapi yang bangkit itu adalah benar-benar Tuhan Yesus yang mereka kasihi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa sekali ya. Bahkan jauh sebelum kejadian, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Ia akan mengorbankan dirinya di kayu salib dan Ia akan mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita mau diajak untuk semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah ini adalah benar-benar pribadi yang rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk disiksa, dipukulin, dihina, dan kehilangan nyawanya di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga Ia berhasil mengalahkan maut dan akhirnya bangkit. Nah, dari peristiwa ini juga kita mau diajarkan untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup gitu ya. Buktinya bahwa Ia memang sudah mati, tapi pada hari yang ketiga
ia kembali bangkit. Nah, adik-adik sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita memang sudah seharusnya bersukacita mendengarkan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik yang semangat gitu ya, dan bersukacita setiap kali mau Paskah. Walaupun adik-adik harus bangun pagi, masih ngantuk, tapi adik-adik tetap bangun, tetap datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, tetap semangat untuk cari telur, untuk ikut perlombaan. Tapi adik-adik yang mau kita ingetin hari ini adalah sukacitanya kita karena Paskah itu bukan karena kita mau cari telur, bukan karena kita mau ikut perlombaan, bukan karena mau ketemu teman-teman, tapi sukacitanya kita adalah karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dengan mati di kayu salib, dan Tuhan Yesus bangkit menjadi juru selamat kita yang hidup. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kadita sampaikan hari ini. Sekarang tiba saatnya kita untuk merespon firman Tuhan sambil memberikan persembahan. Yuk, kita siapin persembahan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kadita. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 83 dengan judul Karena Kasih-Nya Padaku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Kita juga sudah menyanyi dan memuji Tuhan untuk merespon firman yang kita dengarkan hari ini. Itu tandanya ibadah kita sudah mau selesai. Kalau gitu kita tutup ibadahnya di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terlebih kami mengucap syukur untuk pengorbanan yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib untuk menebus segala salah dan dosa kami. Biarlah melalui peristiwa kematian dan kebangkitan ini, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh semakin dikuatkan iman percayanya, dan kami semakin diteguhkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap aktivitas dan kegiatan kami selama 1 minggu ke depan. Berkati kami di dalam sekolah kami ya Bapa. Berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat untuk boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru setiap harinya. Berkati juga guru-guru yang telah mengajar kami. Tuhan, kiranya boleh senantiasa memberkati mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan berikan kesabaran, sehingga setiap hari mereka boleh mengajarkan kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, berkati mereka dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemberian vaksin yang sedang berlangsung sampai hari ini. Biarlah pemberian vaksinnya boleh berjalan dengan lancar dan pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan permohonan kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi sebelum kita berpisah, seperti janji Kak Dita di awal tadi, Kak Dita mau kasih sesuatu yang spesial buat adik-adik semua. Walaupun kita Paskahnya belum bisa ketemu di gereja, belum bisa cari telur sama-sama, belum bisa lomba sama-sama di gereja, tapi kami Kakak Layan tetap mau memberikan perlombaan buat adik-adik semua supaya kita tetap bisa merayakan Paskah dengan sukacita. Nah, adik-adik, kemarin Kakak Layan sudah memberikan pengumuman tentang bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan untuk perlombaan hari ini. Perlombaannya seperti apa? Ini dia perlombaannya. Ya, ini dia perlombaannya. Kita mulai dari kelas TK dulu ya. Kelas TK perlombaannya adalah mewarnai gambar telur. Jadi adik-adik kelas TK sudah bisa lihat ya, itu gambarnya seperti apa. Ada gambar telur dan ada hiasannya. Nah, adik-adik TK tugasnya adalah mewarnai gambar itu dengan warna yang cantik dan rapih. Kemarin-kemarin Kakak Layan sudah membagikan gambarnya ke orang tua masing-masing untuk di-print. Jadi hari ini adik-adik tugasnya adalah langsung mewarnainya. Tapi jangan diwarnai sekarang ya. Mewarnainya nanti setelah impanya selesai. Oke? Sekarang kita lanjut ke perlombaan kelas kecil. Kelas kecil lombanya adalah menghias telur. Nah, kemarin-kemarin Kakak Layan juga sudah membagikan apa-apa saja yang harus dipersiapkan oleh adik-adik di kelas kecil untuk perlombaan hari ini. Jadi perlombaan kelas kecil adalah menghias telur. Adik-adik boleh menghias telurnya pakai origami, pakai benang wol, pakai spidol atau pewarna apapun. Jadi terserah adik-adik mau menghiasnya seperti apa. Yang penting bagus dan harus kreatif. Jadi yang dinilai itu bagusnya dan kreativitasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas tanggung. Nah, di kelas tanggung perlombaannya adalah membuat kreasi dari cangkang telur atau dari kulit telur. Kemarin-kemarin juga Kakak Layan sudah membagikan apa saja yang harus dipersiapkan oleh adik-adik di kelas tanggung untuk perlombaan hari ini. Ya, cangkang telurnya pasti sudah dipersiapkan ya. Jadi hari ini adik-adik tinggal berkreasi, terserah mau bikin apa dari kulit telur tersebut. Bisa membuat frame foto, bisa membuat boneka jari, atau ada gambar yang adik-adik print lalu ditempeli dengan kulit telur tersebut lalu diwarnain. Terserah, bebas. Adik-adik bisa lihat contohnya di internet ya. Jadi adik-adik sudah bisa berkreasi dengan kulit telur itu dengan sekreatif mungkin. Nanti akan dinilai semua perlombaan dari kelas TK, kelas kecil sampai kelas tanggung akan dinilai dan akan ditentukan pemenangnya minggu depan. Ya, adik-adik itu semua perlombaan untuk kelas TK, kelas kecil, dan kelas tanggung. Ya, nanti dikerjakannya nanti setelah IMPA kita selesai. Begitu IMPA selesai, adik-adik langsung kerjakan. Setelah selesai, hasil karyanya difoto lalu diupload ke media sosial masing-masing. Boleh lewat Facebook atau lewat Instagram. Kalau adik-adik nggak punya Facebook atau Instagram, boleh pakai punya orang tuanya. Nanti setelah diupload, di-tag ke media sosialnya Pelkat PA GPIB Zebulon. Atau kalau misalnya tidak punya media sosial, boleh di WA ke kakak layannya, boleh ke Kak Tasya atau ke kakak-kakak yang lainnya. Selamat mengerjakan perlombaannya, kakak-kakak tunggu hasil karya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan berkati.